kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bapak Bahlil Lahadalia beserta jajaran. Baiklah Bapak, Ibu, tamu undangan yang berbahagia dan yang kami hormati. Dalam semangat untuk menumbuhkan rasa cinta dan kebanggaan terhadap tanah air, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan tamu undangan yang kami hormati, sebagai sesi pembuka pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan terlebih dahulu kata sambutan yang akan disampaikan oleh Komisaris Utama B-Universe, Bapak Enggar Tiasto Lukita. Kepada Bapak Enggar kami undang ke atas panggung. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Menteri SDM, Pak Bahlil, yang terhormat
anggota DPR RI, Pak Doli Kurnia yang tadi sempat hadir mendampingi, hadir juga Pak Saleh Husin yang pernah menjadi Menteri Perindustrian, Ibu Bapak dari Kementerian SDM, Pak Dirjen, Ibu, para tokoh energi dan mineral, para pemimpin industri, akademisi, investor, rekan media, dan seluruh insan yang hadir di rumah bersama ini. Pak Menteri, hari ini kita tidak sedang menghadiri sebuah acara biasa. Kita sedang membangun rumah tempat bertemunya ekosistem energi dan mineral, dan pemikir hingga penggerak, dari pemegang kebijakan hingga petugas teknis di lapangan. Sebuah rumah yang lahir dari gagasan sederhana namun kuat, bahwa bangsa ini butuh ruang untuk menyatukan langkah menuju kemandirian energi dan mineral nasional sesuai dengan arahan Bapak Presiden Prabowo. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, forum ini adalah ide besar dari Pak Menteri SDM yang tidak hanya melihat energi dari grafik dan peta, tetapi merasakannya dari pengalaman hidup, dari gelapnya malam di tanah Papua hingga nyala keyakinan untuk mendistribusikan keadilan lewat cahaya. Dan atas dasar itulah, sesuai dengan arahan, keinginan, dan perintah Pak Menteri, kami di Investor Daily dan B-Universe menjawab panggilan itu. Bukan sekedar menyusun acara, tapi menyulam mimpi menjadi forum nyata, yang hari ini dihadiri oleh lebih dari 1.500 peserta dari seluruh Indonesia yang terbagi di 3 tempat, ada 2 tempat yang juga dipakai untuk breakout room. Acara ini pun sesuai juga dengan keinginan dan permintaan Pak Menteri, didahului dengan 2 kegiatan, Forum Energi dan Mineral yang diselenggarakan di Hotel Kempinski yang dihadiri oleh para pelaku, dan kemudian Ngobrol Energi di Sarinah yang juga gagasan Pak Menteri agar ini lebih membumi dan mengajak generasi muda untuk bisa lebih memahami dan menghayati apa itu energi dan sumber daya mineral yang sementara ini masih terlihat terlalu elit, tetapi dia kontribusi yang terbesar dalam APBN adalah dari SDM ini. Selama 2 hari ke depan, rumah ini akan hidup. Kita akan berbicara tentang lifting migas dan ketahanan energi nasional, tentang bagaimana hilirisasi dan peran Pemda menjaga nilai tambah daerah, tentang bursa karbon, sertifikat energi terbarukan, dan peran AI dalam industri hijau. Kita akan mengupas energi terbarukan, gasifikasi batu bara, hingga peluang green jobs. Kita akan membahas aksi kecil berdampak besar, karena efisiensi energi tidak hanya tanggung jawab negara, tetapi juga tanggung jawab kita semua. Dan di tengah semua sesi itu akan ada suara yang paling penting, suara tentang keadilan energi, bahwa listrik bukanlah kemewahan, tapi hak. Bahwa energi bukan sekedar power, tetapi instrumen untuk mendistribusikan keadilan. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, dalam sejarah bangsa selalu ada titik balik. Saya percaya dengan segala kerendahan hati, Energy and Mineral Festival 2025 adalah salah satunya. Dari rumah ini kita menulis babak baru. Indonesia yang berdaulat atas sumber dayanya, berdiri kokoh di atas kekuatan sendiri, dan adil terhadap seluruh anak bangsanya dari kota hingga kampung terakhir. Terima kasih atas kepercayaan Bapak Menteri SDM. Terima kasih kepada semua panitia, para sponsor dan peserta yang menjadikan forum ini hidup. Semoga dari rumah ini lahir cahaya yang tak hanya menyala di ruang forum,
tapi menjalar sampai ke pelupuk negeri dari forum ini untuk Indonesia yang terang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan salam energi untuk negeri. Baik, terima kasih Komisaris Utama BUniverse Bapak Enggar Tias Tolukita untuk kata sambutannya. Baik, Bapak, Ibu, dan tamu undangan, melalui kolaborasi yang erat antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat, kami berharap festival ini dapat menjadi ruang bersama untuk membangun kesadaran sekaligus menghadirkan solusi nyata bagi masa depan energi Indonesia. Dan untuk itu, mari kita saksikan tayangan video singkat yang mencerminkan semangat kolaborasi dan harapan bersama dalam membangun masa depan energi nasional. Inilah video Profil Energi Mineral Festival 2025. Indonesia, negeri yang diberkahi kekayaan alam tak terhingga, dari bara di perut bumi. Semilir hembusan angin hingga sinar mentari yang hangat, sumber energi mengalir menopang jutaan kehidupan. Presiden Prabowo Subianto menargetkan terwujudnya swasembada energi nasional, bukan hanya mimpi, namun komitmen untuk menjadikan Indonesia mandiri dan berdaulat dalam energi. Di tengah upaya akselerasi energi baru terbarukan, lifting minyak dan gas bumi yang sempat menukik karena terkendala sumur-sumur tua kembali didongkrak. Allah doakan mudah-mudahan jalannya bisa semua terbuka. Karena kita berbicara tentang lifting semuanya jangka panjang. Dan sumur-sumur sekarang kita yang idle wheel kita reaktivasi. Kemudian yang belum jalan kita lakukan percepatan, yang belum POD kita lakukan. Saat dunia menuntut energi bersih, Indonesia menjawab dengan inovasi dan kolaborasi. Hormat kepada perjuangan saudara. Terima kasih. Eksplorasi sumur migas seraya terus mendorong pengembangan energi surya, angin, dan panas bumi. Mengubah sampah menjadi sumber energi, serta perluasan akses kelistrikan ke desa-desa terpencil. Karena setiap jiwa berhak atas cahaya dan setiap rumah berhak atas harapan. Bangun pagi, saya belajar SD, belajar pakai sambil lihat begini baru tulis, matematika. Kita tidak sadar tiba-tiba sudah itu. Indonesia butuh peta jalan yang pasti. Dalam pemerintahan yang saya pimpin, saya bertekad bahwa Indonesia dalam 5 tahun akan datang harus swasembada BBM, harus swasembada energi. Semangat tidak mengenal menyerah, harus bisa. Merdeka atau mati, berdiri di atas kaki kita sendiri. Energi Mineral Festival 2025 menjadi panggung pertemuan ide-ide brilian, merangkai komitmen untuk masa depan bangsa. Wadah pertukaran ide, pengetahuan, pengalaman, inovasi, dan investasi nasional yang menyatukan seluruh ekosistem energi dan mineral dalam satu ruang kolaboratif dengan menghadirkan pemerintah sebagai pengarah kebijakan dan penggerak utama. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pembangunan energi dan mineral diarahkan untuk menjawab tantangan zaman, berdaulat atas sumber daya sendiri, mandiri dalam teknologi, dan adil dalam distribusi energi bagi seluruh rakyat. Inilah saatnya kebangkitan energi dan mineral Indonesia. Swasembada bukan hanya soal cukup, tapi soal martabat dan masa depan. Karena terang dari Sabang sampai Merauke adalah nyala dari semangat kita bersama. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Energi Mineral Festival 2025.
Baik Bapak Ibu sekalian, berikutnya sebelum kita memasuki puncak agenda pada malam hari ini, izinkan kami untuk mengundang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia untuk menyampaikan arahan sekaligus mempertegas arah kebijakan energi nasional ke depannya. Dengan hormat marilah kita sambut bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Bapak Bahlil Lahadalia. Ini saya lihat Pak Enggar kok warnanya kuningnya lebih banyak ya, saya lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Executive Chairman daripada Biouniverse, senior saya, Pak Enggar Tatsulukita, Menteri Perdagangan senior. Kita berikan aplaus kepada Pak Enggar. Yang saya hormati Direktur Utama daripada Biouniverse, Pak Aryo Abdurrahman, dan Ketua Panitia, Pak Jaka. Mana Pak Jaka ini? Oh, Jaka 3 hari lalu ketemu saya kelihatannya kita. Pak Saleh Hussein yang saya hormati sebagai Menteri Perindustrian Senior, teman-teman dari semua pejabat yang ada di Kementerian SDM, Bapak Ibu semua yang saya hormati, yang mohon maaf saya tidak sebut satu persatu. Pertama saya mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Biouniverse yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini. Ini adalah mungkin yang ketiga ya, 2 rangkaian dan yang ketiga sekarang. Ini bermula dari diskusi-diskusi kecil. Diskusi kecil dengan Pak Enggar dan Rio, Pak Rio, dalam bagaimana menerjemahkan pikiran besar Bapak Presiden tentang Astacita, yang salah satu diantaranya adalah kemandirian energi. Energi ini bahasanya kok kayak agak tinggi terus gitu kelihatannya. Bawaannya bawaan berat, lifting, macam-macam. Padahal kan kalau kita bicara tentang energi ini sesuatu yang dari kalangan bawah sampai kalangan atas. Nah karena itu saya waktu itu berdiskusi dan coba kita mencari formulasi agar ini menjadi sebuah edukasi baru bagi semua kalangan, terutama teman-teman kita anak muda sebagai penerus bangsa, untuk mendapatkan suatu persepsi atau informasi lain terkait dengan energi kita sekarang dan ke depan, termasuk dalamnya adalah bagaimana kita mendorong transisi energi ke energi baru terbarukan. Bapak Ibu semua, saya mengulang data bahwa sejak 2008 sampai dengan 2024 tidak pernah lifting kita minyak itu mencapai target APBN. Itu tidak pernah. Dan berlahan-lahan target lifting kita di 2024 itu realisasi liftingnya itu 579.000 barel. Target APBN kita di tahun 2025 sebesar 605.000 barel per day. Hari ini saya baru keluar dari kantor, saya lihat di layar monitor yang online sudah mencapai 608.000 barel hari ini lifting kita. Hari ini. Jadi tapi belum akumulatif ya, belum akumulatif. Ya kita doakan, saya mohon support bahwa insya Allah
atas berkat dan arahan serta perintah Bapak Presiden Prabowo untuk lifting kita harus bisa mencapai sesuai target APBN. Kita mempunyai tantangan yang luar biasa sekali, Bapak Ibu semua. Pertama, memang sumur-sumur kita sekarang sumur-sumur tua. Sumur-sumur yang sebelum Indonesia merdeka sudah ada. Yang kedua, idle well kita masih banyak. Dan yang ketiga memang investasi di bidang migas ini luar biasa besarnya dengan risiko yang besar. Tetapi kalau kita melihat dari upaya yang kita lakukan dengan K3S, dengan teman-teman pengusaha, tadi saya baru habis bicara dengan CEO forum dari K3S di SKK Migas, rasanya sih ada secerca harapan untuk kita menuju pada perbaikan lifting untuk mencapai target apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden 2029 sampai 2030 harus minimal kurang lebih sekitar 900.000 barel per day. Ini yang menjadi dorongan kita semua. Nah, di samping itu saya harus juga mengatakan bahwa tantangan kita adalah LPG. LPG kita sekarang konsumsi kurang lebih sekitar 8,5 juta ton per tahun. Kapasitas produksi kita tidak lebih dari 1,5 juta ton. Sekarang kita impor kurang lebih sekitar 6,5 sampai 7 juta ton per tahun. Ini adalah sebuah opportunity yang bagus kalau mampu kita memaksimalkan potensi-potensi yang ada. Mau tidak mau kita harus mendorong kepada sektor hilirisasi untuk melahirkan substitusi impor dari LPG ke DME, batu bara low kalori. Dalam aspek yang lain kita juga lihat bahwa di sektor listrik, Bapak Presiden dalam berbagai arahan pingin kita untuk bagaimana melistriki seluruh rakyat Indonesia dari Aceh sampai Papua. Indonesia sudah merdeka dari tahun 45 sampai sekarang, harus saya jujur mengatakan bahwa masih ada 5.700 desa yang belum ada listriknya. Ada 4.400 dusun yang belum teraliri listrik. Ada sekitar penambahan 68 titik, jadi totalnya kurang lebih sekitar 10.068 titik kalau dijadikan sebagai titik. Ini belum ada listriknya. Terakhir kemarin saya di Papua, saya ngecek langsung, kemudian saya tarik masuk di Sulawesi sedikit, itu masih banyak rumah-rumah desa-desa yang memakai pelita. Seperti saya sekolah dulu di SD. Jangan-jangan kita tidak pernah tahu hari ini anak-anak di desa-desa, di daerah-daerah yang memakai lampu pelita, mungkin saja dalam kurun waktu ke depan mereka yang akan menjadi presiden atau menteri di Republik Indonesia ini. Mungkin saja, bukan tidak mungkin. Saya merasakan itu. Tidak pernah terbayang anak kampung, anak desa lahir dengan lampu pelita, sekolah sampai dengan SD lampu pelita, dalam kurun waktu sekian puluh tahun masuk Jakarta, kemudian diberikan amanah oleh negara untuk menjadi menteri. Jadi saya yakin kalau kami yang kayak Pak Saleh Hussein ini juga dulu kan lampu pelita ini Pak Saleh. Pak Saleh ini produk lampu pelita juga. Dan saya yakin banyak produk lampu pelita. Jadi kalau kami dan atau kita yang produk lampu pelita bisa survive seperti sekarang, apalagi adik-adik kita ke depan, saya yakin mereka akan jauh lebih hebat daripada kita ini. Karena itu menurut saya, apa yang kita lakukan ini adalah merupakan investasi besar bagi pemerataan dan sekaligus untuk menerobos akses bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Ada tantangan besar. Hari ini global dalam kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja. Geopolitik yang semakin hari semakin tidak menentu. Ketegangan di Timur Tengah, terjadi ketegangan di Eropa. Baru beberapa hari lalu kita menyaksikan ketegangan antara Thailand dengan Kamboja. Wallahu alam bisawab. Kita seperti apa?
ke depan. Kita punya tetangga Malaysia, kita punya tetangga Singapura, kita punya tetangga Brunei, dan kita punya tetangga di beberapa negara Asia Tenggara yang lain. Dalam pandangan saya, Bapak Ibu semua, hari ini hampir semua negara di dunia, sekalipun mereka tergabung dalam beberapa blok-blok, tetapi hari ini semua berpikir tentang bagaimana mengedepankan kepentingan domestiknya. Kaitannya dengan transisi energi, bahwa kita sudah sepakat kita akan menurunkan net zero emission pada 2060 dengan melakukan transisi energi dari fosil ke energi baru terbarukan. Tetapi apa yang terjadi, beberapa negara bagian yang ikut menginisiasi untuk mendorong ini kemudian mereka keluar karena kondisi. Bagi kita Indonesia, kita setuju untuk tetap mendorong transisi energi karena energi baru terbarukan adalah sesuatu yang baik untuk kita menjaga bumi, tapi harus kita menyesuaikan dengan kondisi keuangan negara kita. Kita butuh teknologi yang baik, tapi juga harus dengan harga yang terjangkau, agar tidak menjadi beban bagi masyarakat maupun bagi pemerintah. Nah, kaitannya dengan itu, kita di mineral batubara katakanlah, kalau kita bicara energi tidak hanya bicara tentang minyak atau gas, kita mempunyai cadangan yang cukup luar biasa batubara. Tapi PLTU sekarang kan selalu dikatakan bahwa itu energi yang kotor. Sudah banyak teknologi untuk menangkap carbon capture. Jadi PLTU ke depan apabila tetap masih ada, kita akan dorong untuk membangun PLTU yang ramah lingkungan, yang bersih, dengan cara menangkap carbon capture-nya ke CO2-nya. Kita tarik masuk di tempat-tempat yang sudah ada di negara kita. Nah, hilirisasi Bapak Ibu semua adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Dalam 3 hari terakhir kami berdiskusi terus sama Bapak Presiden untuk mendapatkan arahan dalam rangka mengoptimalkan implementasi hilirisasi. Sampai dengan 2035-2040, total investasi yang kita butuhkan untuk sektor hilirisasi kurang lebih sekitar 618 miliar US dollar. Dan ini yang paling banyak adalah di sektor mineral batubara dan oil and gas. Kita tidak hanya akan dorong pada sektor nikel. Kita tahu nikel sekarang Indonesia menjadi salah satu negara terbesar, eksportir produk nikel terbesar di dunia sekarang. Kita sekarang juga sudah mendorong untuk emas. Freeport membangun smelter di Gresik dengan total investasi 3 miliar US dollar, udah selesai dan sudah ekspor sekarang. Pabrik single line pertama terbesar di dunia dan sekarang sudah jalan. Kemudian Aman juga begitu, dan ini terus akan kita pacu. Kalau ini mampu kita lakukan dengan konsisten, dengan baik, maka yakinlah bahwa negara kita ke depan menjadi salah satu negara yang akan disegani terkait dengan program hilirisasi, industrialisasi. Sudah barang tentu ini untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi generasi muda, menciptakan kawasan-kawasan pertumbuhan ekonomi di daerah, dan juga sekaligus untuk meningkatkan pendapatan daerah dan pendapatan negara. Saya pikir hanya ini yang perlu saya sampaikan. Pak Enggar, selamat atas acara malam hari ini. Saya senang, semoga untuk 2 hari ke depannya bisa sukses. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Bahlil Lahadalia atas sambutan dan arahannya yang penuh semangat. Tapi Bapak, kami mohon izin untuk tetap berkenan di atas panggung karena kita akan melanjutkan ke agenda berikutnya. Dengan hormat kami mengundang ke atas panggung untuk mendampingi Bapak Bahlil kepada Komisaris Utama B-Universe Bapak Enggar Tias Tolukita, Direktur Utama B-Universe Bapak Rio Abdurrahman, Wakil Direktur B-Universe Ibu Apre Vita Wulansari, dan pemimpin redaksi Investor Daily serta Investor.id Bapak Jaka Susila untuk bersama-sama melakukan prosesi pembukaan secara simbolis. Bapak dan Ibu, prosesi pembukaan akan dilakukan secara simbolis dengan memasukkan sebuah terarium ke dalam LED Cube, di mana terarium yang berisi unsur tanah, tanaman, dan kehidupan melambangkan harmoni antara alam dan teknologi. Ia menjadi simbol harapan bahwa seluruh upaya di sektor energi dan mineral harus tumbuh selaras
dengan kelestarian lingkungan dan keberlanjutan masa depan bangsa. Terrarium ini menempatkan di dalam LED Cube sebagai wujud kolaborasi antara alam, inovasi, dan digitalisasi yang menjadi kunci utama untuk menuju swasembada energi Indonesia. Dan sekarang mari bersama-sama kita akan menghitung mundur untuk menandai dimulainya secara resmi Energi Mineral Festival 2025. 3, 2, 1. Baik, dengan prosesi simbolis yang baru saja kita saksikan, Energi Mineral Festival 2025 telah resmi dibuka. Dan selanjutnya kita akan melakukan sesi foto bersama. Kepada teman-teman dokumentasi dan media kami harap untuk mengambil posisi. Dan izinkan saya memandu. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Baik, terima kasih kami ucapkan dan kami persilakan kepada Bapak dan Ibu untuk kembali ke tempat yang telah disediakan. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya telah meluangkan waktu untuk berpartisipasi dalam Festival Energi Mineral 2025. Sekali lagi, marilah kita berikan apresiasi untuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bapak Bahlil Lahadalia atas kehadiran dan arahan beliau pada acara ini. Dan pada kesempatan ini kami mengucapkan juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya Energi Mineral Festival 2025. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Asuransi Stako Mandiri, Batamex Shipyard, Merpati Maintenance Facility, Noah2 Shipyard, Petrodrill Manufaktur Indonesia, Sumatera Global Energy, Capital Suites, Capital Park Residence, ICDX Indonesia Commodity and Derivative Exchange, PT Alam Trim Resources Indonesia Tbk, Adaro, SKK Migas, PT Pelon Persero, Intibios, Rumah Sakit Sentra Medika, dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Karena atas dukungan dan kolaborasinya lah acara ini dapat terlaksana dengan baik sebagai ruang inspiratif bagi kemajuan sektor energi dan mineral di Indonesia. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita telah berada di penghujung hari pertama Festival Energi dan Mineral 2025. Sepanjang hari ini kita telah bersama-sama menyaksikan bagaimana semangat kolaborasi dan transformasi mengalir dari berbagai pemikiran, gagasan dan inisiatif yang dibagikan. Kita tidak hanya berbicara tentang sumber daya alam, tetapi juga sumber daya ide tentang energi baru dan cara baru dalam memandang masa depan Indonesia yang lebih berdaulat energi. Dan kita juga telah menyaksikan langsung arahan dari para pemimpin bangsa, belajar dari praktik baik industri, dan merasakan optimisme yang nyata dari setiap interaksi dan diskusi. Dan untuk besok hari, Bapak dan Ibu, perjalanan kita masih akan berlanjut. Masih akan hadir pemikiran strategis dari para tokoh penting. Di antaranya melalui keynote speech dari Wakil Menteri ESDM, sesi plenary dan special session, apresiasi perusahaan dan pemerintah daerah, serta tidak lupa juga pengumuman pemenang lomba film pendek. Sebuah hari yang pasti akan memberikan perspektif baru untuk kita semua yang terlibat dalam transisi energi nasional. Dan akhir kata Bapak Ibu, saya Souza Hutapea mewakili seluruh tim penyelenggara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi dan energi positif yang telah diberikan pada hari ini. Sampai jumpa besok, semangat menuju swasembada energi Indonesia.